Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone XR dengan iOS 17 lancar atau lemot. Apakah ini adalah iOS terakhir untuk iPhone XR buat pengguna iPhone XR khususnya, ataupun yang bukan pengguna iPhone XR? Rasanya tetap harus nonton video ini sampai selesai. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Oke, gue disclaimer dulu, di sini gue menggunakan iPhone XR dengan iOS 17.1.1 ya. Jadi kalau kita cek ke bagian setting, general dan software update di sini, ya kalian bisa lihat sendiri sudah iOS 17.1.1. Di sini akan gue jabarkan apakah iOS 17 adalah iOS terakhir untuk iPhone XR dan sebenarnya lancar atau enggak sih iPhone XR dengan iOS 17. Oke, pertama-tama kita mulai dari tahun rilis si iPhone XR ini, dimana dirilis sekitar tahun 2018, tepatnya mungkin bulan September. iPhone XR ini sudah umur yang lumayan ya, dari 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Tepat tahun ini berumur 5 tahun. Kalau kita lihat histori ke belakang atau histori sebelumnya, iOS 17 itu tidak mendukung iPhone X, iPhone 8, dan 8 Plus. Dan itu untuk iPhone X, iPhone 8, dan 8 Plus mentok di iOS 16 saja. Lalu chipset yang digunakan sama iPhone XR sebenarnya karena iPhone XR ini berbarengan rilisnya sama XS, XS Max. Jadi chipsetnya sama-sama menggunakan A12 Bionic chip. Yang sepertinya menurut gua, atau kalau kita lihat histori ke belakang, sepertinya iOS 18 tidak akan bisa diakomodir atau diamankan sama si chipset A12 Bionic. Sepertinya menurut gua kayak gitu ya, karena iPhone X dan 8 serta 8 Plus nggak kebagian iOS 17. Ditambah iPhone XR ini umurnya sudah 5 tahun yang sepertinya tidak akan mendukung iOS 18 di iPhone XR ini. Tapi apabila benar itu terjadi, tidak mendukung iOS 18, bukan berarti iPhone XR tidak bisa digunakan. iPhone XR cukup bisa digunakan dengan iOS terakhirnya. Mungkin nanti akan ada iOS terakhir di 17.8 mungkin ya, dan itu masih jauh banget. Sejauh ini sih performance iPhone XR di iOS 17.1.1 cukup baik-baik aja. Tetapi kalau kalian yang sudah terbiasa dengan 120 Hz refresh rate, bagian layarnya menurut gua sih jadinya akan terasa jauh lebih lambat di iPhone XR. Karena iPhone XR yang sama gue ini cukup digunakan untuk social media dan game nggak terlalu sering ya, paling cuma Mobile Legends dan PUBG Mobile, itu pun main gamenya juga jarang-jarang gitu. Overall untuk performance-nya sih baik-baik aja. Cuman kekurangannya menurut gue yang tadi udah gue katakan, gue ngerasa tidak smooth gitu ya. Jadi kalau misalkan lu buka Safari gitu, lu buka YouTube tuh sedikit kurang smooth ya. Mungkin bukan hanya faktor iOS-nya aja, tetapi faktor chipset yang sudah 5 tahun lalu. Jadi sepertinya kita harus memaklumi performance-nya di A12 Bionic chip ini ya. Meskipun tidak bisa dianggap remeh, main game juga masih aman ya. Lu mau nge-push rank di Mobile Legends juga masih aman banget. Cuman lagi-lagi kita nggak tahu ke depannya, tapi feeling gue mengatakan iPhone XR ini tidak akan mendukung iOS 18 dan kemungkinan iOS 17 adalah iOS terakhir yang akan digunakan iPhone XR. Dengan kekurangan yang menurut gue tidak terlalu smooth, tetapi untuk saat ini sampai mungkin iOS 18 resmi dirilis ke pengguna user, iPhone XR sepertinya masih bisa digunakan. Buat teman-teman pasti di sini juga ada yang masih menggunakan iPhone 8, 8 Plus, bahkan iPhone X. Meskipun kalian nggak kebagian iOS 17, rasanya pasti tetap akan aman kan menggunakan iOS 16 aja gitu, udah cukup gitu ya. Buat kalian lakukan pekerjaan kalian memang tidak se-expert pada saat awal-awal dirilis, tapi tetap bisa digunakan untuk menunjang pekerjaan kalian. By the way, ngomong-ngomong soal performance, rasanya nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian ya. Gua akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Oke, di sini gue menggunakan Geekbench 6 dengan model kalian bisa lihat iPhone XR, iOS 17.1.1, CPU Apple A12 Bionic dengan prosesor 2,49 GHz dan memori 2,77 GB. Langsung aja ya kita CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tungguin aja. Ya, udah selesai benchmark skornya. Single skornya di 1282 dan multicore-nya di 1966. Ya, namanya juga chipset lama, iPhone lama, iPhone tahun 2018, udah umur 5 tahun, performance-nya pasti tidak seperti awal-awal dirilis. Jadi kita wajar saja dengan iOS 17.1.1 overall untuk performance gue nyatakan sih baik-baik aja di iPhone XR. Kalaupun ada bug atau masalah, biasanya itu terjadi bugnya pada aplikasi tersebut. Misalkan bugnya ada di WhatsApp, ya berarti dari aplikasi WhatsApp-nya bukan dari iOS-nya. Misalkan Instagram, bugnya ada gitu kan, ya berarti bugnya di Instagram bukan di iOS-nya gitu cuy. Kalau iOS tuh
tuh biasa berhubungan sama kayak control center, notification center, dan lain sebagainya. Tapi performance di iPhone XR menggunakan iOS 17 lancar, nggak lemot. Cuman sepertinya pengguna iPhone XR harus upgrade di tahun 2024 nanti, karena bisa jadi iPhone XR tidak akan mendukung iOS 18, alias iPhone XR hanya akan menggunakan iOS terakhir, yaitu iOS 17 saja, kayak gitu. Oke, kita sekarang bahas ke baterai. Di sini kalian bisa lihat baterai 53%, tapi memang udah gue jarang gunakan. Kalaupun gue mau gunain paling buat scroll-scroll sosial media aja, dan untuk main game sesekali atau 2 kali, karena ini bukan jadi daily driver gue juga, atau bukan jadi penggunaan sehari-hari gue gitu, bukan. Lalu kalau misalkan kita cek ke bagian setting di sini, lalu kita ke menu baterai, sebelum kalian bertanya-tanya terkait service baterai health, ya kalian bisa lihat activity-nya memang jarang digunakan, karena memang menurut gua meskipun tetap bisa digunakan secara daily buat teman-teman, tapi kan tergantung porsi beda-beda ya, kebutuhan gua dan kalian juga beda-beda pastinya. Gua sih ngerasa ini masih cukup, tapi nggak bisa di overclock kali ya bahasanya ya, atau di push bener-bener the limit gitu, nggak bisa untuk pekerjaan gua gitu. Jadi ini makanya tidak jadi daily driver gua atau daily iPhone yang gua gunakan setiap harinya. Lalu kalau baterai health, kalian bisa lihat di sini sudah di bawah 80%, di mana sudah ada informasi important battery message bahwasannya gua sudah dihimbaukan untuk mengganti baterai segera karena baterai health-nya sudah di bawah 80%. Pastinya di sini buat pengguna iPhone XR yang menonton, yang beli dari awal rilis sampai sekarang atau beli setahun setelah rilis sampai sekarang, harusnya normalnya memang sudah di bawah 80%, karena kalau kita hitung waktu dari 2018 hingga saat ini, itu memang sudah 5 tahun ya totalnya ya, September ketemu September, alias September 2018 ketemu September 2023, dan memang sudah 5 tahun umurnya. Jadi ya, kenapa tidak gue ganti? Bukan masalah nggak mau gantinya sih, cuman biarkan tetap original dengan apa adanya, baterai health di bawah 80% tetap digunakan, meskipun tidak sepowerful dulu. Ya mungkin faktor performance tidak smooth yang seperti gue katakan tadi, bisa aja karena baterai health-nya sudah di bawah 80%. Mungkin itu jadi faktor pengaruh juga, atau salah satu pemengaruhnya. Tapi tetap belum, atau enggan, lebih tepatnya belum sih, belum ingin gue ganti baterainya gitu. Jadi biarkan saja 76% baterai health-nya, dan overall sampai sejauh ini sih baik-baik aja untuk performance ya gitu. Lalu apakah iPhone XR ini menjadi iOS terakhir di 17 atau iOS 17 adalah iOS terakhir di iPhone XR? Bisa saja, seperti tadi udah gue katakan di awal, menurut histori sebelumnya, kalau kita hitung histori sebelumnya, ini umur udah 5 tahun juga ya kan. iPhone X, 8 dan 18 tidak mendukung iOS 17. Setelah iPhone itu dirilislah iPhone XR, XS dan XS Max. Ketiga iPhone itu beda 1 tahun doang sama iPhone X dan 8 dan 8 Plus. Rasanya di tahun 2024 nanti bisa aja iPhone XR ini tidak kebagian iOS 18. Tapi feeling gue sih yakin nggak kebagian sih, nggak dapat iOS 18. Menurut perhitungan-perhitungan tadi, gue sedikit ragu bahwa iPhone XR akan mendapatkan iOS 18. Sepertinya tidak akan mendapatkan. Jadi perlu dipersiapkan sejak sekarang buat teman-teman yang masih menggunakan XR, XS dan XS Max. Meskipun seperti di awal tadi gue katakan juga, kalaupun kalian tidak dapat updatean iOS 18, menggunakan iOS 17 saja sudah cukup harusnya, dan memang harusnya tetap baik-baik aja. Dan tadi udah gue katakan juga, teman-teman di sini juga pasti ada yang nonton menggunakan iPhone 8 atau 8 Plus atau bahkan iPhone X, di mana masih menggunakan iOS 16, dan pasti mereka juga baik-baik aja. Jadi nggak perlu berkecil hati juga, sabar aja, tabungin aja, kalau ada rezeki baru kalian upgrade kayak gitu. Dan terakhir adalah rumor iOS 17.1.2 akan dirilis dalam waktu dekat ini atau di minggu ini menurut Mac Rumors. Di sini sumbernya sepertinya akan ada updatean iOS 17.1.2 yang akan dirilis di minggu ini, dan iPhone XR masih kebagian. iPhone XR akan kebagian sampai 17.8 kayaknya ya. Ya, sepertinya 17.8 sih harusnya, sebelum iOS 18 dirilis. Jadi kita nantikan aja iOS 17.1.2 yang akan segera dirilis di minggu ini. Ya, segitu aja mungkin pembahasan iPhone XR dengan iOS 17 lancar atau lemot. Sejauh ini lancar, dan kemungkinan ini adalah iOS terakhir iPhone XR atau iOS 17 iOS terakhir iPhone XR. Ya udah, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.